Kalimantan, Sulawesi, dan di Rempang. Jangan sampai kita di Papua juga direlokasi begitu dengan rancangan undang-undang yang sampai saat ini tidak disahkan gitu. Malah kondisinya kayak kami Papua diberikan kekhususan lewat undang-undang otonomi khusus, tapi hak-hak kami diacak-acak begitu sama pemerintah Jakarta begitu. Kemudian mungkin Desi bisa menceritakan sedikit tentang Atap Papua, terus skill-skill apa sebenarnya yang Atap Papua ini sebenarnya Desi punya kerinduan apa sih yang sebenarnya membuat Desi tuh ingin sekali untuk membuat wadah yaitu berupa Atap Papua, bisa diceritakan? Ini menurut saya ada kerinduan sendiri bagi saya, seorang pemuda, seorang perempuan Papua yang lahir memang dari latar belakang persoalan problematik yang terjadi di Papua gitu, kayak persoalan ekonomi, kayak latar belakang orang tua, keluarga, dan juga lingkungan. Itu sebenarnya yang mendorong saya, memotivasi saya juga untuk mewadahi dan membuat komunitas ini untuk pemuda lain juga mendapatkan pemahaman-pemahaman atau edukasi-edukasi terkait pentingnya satu persoalan yang dianggap tabu begitu. Jadi di sini mungkin saya bisa lebih berperan untuk lebih mengedukasi dan mengajak pemuda untuk aktif dalam kegiatan volunteering. Jadi saya buat salah satu training namanya konflik manajemen. Itu kita buat suatu analisis konflik yang dimana pemuda atau yang kemudian menjadi volunteer di Atap Papua itu mereka bekerja untuk juga mengedukasi tentang persoalan-persoalan based on their experience, belajar tentang menganalisa suatu permasalahan gitu, menetapkan aktor-aktor dan juga faktor-faktor yang menjadi dampak negatif dan buruknya begitu. Kami di Atap Papua itu kita lebih mendidik anak-anak kami untuk cinta lingkungan gitu, cinta tentang alam Papuanya begitu. Kalau di sekolah mereka banyak belajar soal bagaimana menulis, membaca, belajar supaya pintar, bisa bekerja, mendapatkan uang. Tapi bagaimana mereka bisa belajar untuk cinta akan identitas, budaya, tanah, hutan, supaya mereka menjadi orang-orang yang generasi yang akan mempertahankan itu ke depannya, bukan menjual dan juga menjadikan itu uang gitu, keuntungan semata gitu. Jadi saya rasa ini hal-hal yang perlu dipupuk sejak dini gitu untuk anak-anak kecil untuk melahirkan agen-agen perubahan yang pro terhadap lingkungan gitu. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa, kolaborasi yang luar biasa dengan teman-teman dari berbagai daerah di seluruh tanah Papua dan juga teman-teman peduli lingkungan di lembaga-lembaga yang mendukung problematika masyarakat adat saat ini. Usia berapa itu yang di? Kami di Atap Papua itu sejak 2019 dan juga memang pelajaran-pelajaran tentang pentingnya identitas, tentang ras, tentang agama, tentang suku, tentang marga. Mereka itu belum mendapatkan pendidikan itu secara intens sama orang tua gitu, kayak fokus orang tua harus ke ekonomi kan. Jadi fokus anak-anak untuk mendapatkan pendidikan budaya itu masih sangat kurang gitu. Beberapa waktu belakangan, isu masyarakat adat dan hutan Papua viral di berbagai media dan sosial media melalui tagar All Eyes on Papua. Konteksnya saat itu Pak Franky Woro dan masyarakat adat Auyu dan Moi datang ke Jakarta untuk melawan secara legal dan terhormat. Hajat hidup mereka terancam deforestasi besar-besaran untuk industri sawit di wilayah Bovendigul. Sebenarnya kalau ngomongin hal kayak gini, suku Auyu cuma salah satu contoh saja. Karena industri ekstraktif ini nyatanya sedang mengancam ratusan suku lainnya di Papua. Bahkan kalau mau bicara lebih luas lagi, apa yang terjadi di Papua ini sebenarnya sudah dialami saudara-saudara kita di Kalimantan dan Sumatera. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga isu di Papua ini akhir-akhir ini menjadi viral? Iya, jadi kalau kita melihat Papua ini kita menyebutnya adalah benteng terakhir hutan alam yang tersisa gitu ya di Indonesia, karena di Sumatera, di Kalimantan ya, apalagi di Jawa itu hutan alamnya sudah boleh kita katakan habis gitu ya. Nah, karena benteng terakhir hutan alam yang tersisa di Papua, tentunya ini juga dilirik oleh para oligarki ya yang memanfaatkan sumber daya alam lewat industri ekstraktif berbasis sumber daya alam tadi gitu. Nah, tentunya ketika ini terjadi, maka implikasinya adalah seperti kita lihat kasus Auyu dan Moi tadi gitu ya, di mana mereka merasa ruang hidup mereka
terampas oleh kehadiran industri ekstraktif tadi gitu, sehingga mereka secara legal tadi dan terhormat mencoba untuk mengikuti prosedur hukum yang ada di negeri ini. Mereka menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian mereka gagal, kemudian mereka naik lagi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara gitu ya, juga gagal, sampai akhirnya mereka ke Jakarta gitu ya, ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan gitu. Nah, tentunya diharapkan bahwa negara itu bisa hadir untuk berpihak kepada masyarakat adat sendiri gitu. Nah, sahabat lingkungan gitu ya, Indonesia ini kan menganut katakanlah teori developmentalis ekonomis gitu ya. Nah, teori ini sangat erat kaitan dengan PDB. Produk domestik bruto, dan biasanya ini PDB ini digunakan sebagai ukuran gitu ya untuk melihat pertumbuhan ekonomi, kemudian kesejahteraan masyarakat, termasuk juga daya saing gitu. Nah, PDB sendiri ini nilai ukurnya itu adalah semua aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam suatu negara gitu ya, baik itu memproduksi barang maupun jasa gitu ya, itu dinilai lewat PDB tadi gitu. Nah, untuk meningkatkan PDB ini yang dilakukan itu adalah bagaimana meningkatkan ekspor gitu. Nah, sektor perkebunan, sektor pertanian, kemudian juga pertambangan, ini kan ujung-ujungnya juga ekspor gitu. Nah, ini bagian dari upaya untuk meningkatkan PDB tadi gitu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang sebenarnya menikmati? Benar.